Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Selanjutnya, arti selanjutnya adalah yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 166. Dan selanjutnya ayat 167 yang artinya, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ayat 167 surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, di atas kita tadi telah membacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 165, 166, dan 167. Di atas tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak. Atas perbuatan mereka, mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Padahal Dia adalah Allah, tiada ilah yang hak selain Dia, dan tiada tandingan dan sekutu baginya. Dulur-dulur seiman, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau, Nabi SAW, menjawab, "Engkau membuat tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulur-dulur seiman,
Adapun firman Allah yang artinya adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, itu maksudnya adalah karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan pengetahuan tentang Allah serta pengesaan terhadapnya. Mereka tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Sebaliknya mereka beribadah kepadanya semata, bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya dalam segala urusan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu. Allah berfirman yang artinya, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa seluruh kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya. Dan sebagian ulama mengatakan maksud firman itu adalah bahwa hukum itu hanyalah milik Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaan Allah. Annallaha syadidul adzab, yang artinya dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maksudnya adalah seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan yang akan ditimpakan merupakan azab yang menakutkan dan mengerikan akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, niscaya mereka akan segera mengakhiri dan menghentikan kesesatan yang mereka kerjakan. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah memberitahukan mengenai keingkaran berhala-berhala yang mereka sembah dan berlepas diri dari orang yang diikuti dari yang mengikutinya. Untuk itu Allah telah berfirman yang artinya ketika orang-orang yang diikuti melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Di sini maksudnya adalah para malaikat yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka ketika di dunia. Mereka berlepas diri dari mereka, dan para malaikat itu berkata, yang artinya kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepadamu. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Surat Al-Qasas ayat 63. Dan para malaikat pun berkata, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Surat Saba ayat 41. Dulur-dulur seiman, dan jin itu sendiri juga berlepas diri dari mereka. Maksudnya dari orang-orang yang menyembah mereka, dan dari penyembahan terhadap jin tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 5-6 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah ilah selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa tersebut, dari doa mereka tersebut. Dan bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya ilah-ilah itu menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan mereka. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Di situ maksudnya adalah mereka menyiksakan langsung azab Allah secara nyata, dan mereka tidak memperoleh tempat untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Dulur-dulur seiman, dan adapun ayat yang artinya, dan berkatalah orang-orang yang mengikutinya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka melepas diri dari kami. Itu maksudnya adalah seandainya saja kami, maksudnya
orang-orang kafir tersebut, musyrik tersebut, dapat kembali ke dunia sehingga kami dapat berlepas diri dari mereka, artinya yang mereka sembah itu, dan penyembahan terhadap mereka, niscaya kami tidak akan pernah menoleh kepada mereka. Tetapi kami akan mengesahkan Allah semata dan beribadah kepadanya. Namun dalam hal ini mereka berdusta. Bahkan seandainya mereka pun dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali mengerjakan apa yang telah dilarang itu. Dan mereka benar-benar berdusta. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah mengenai diri mereka itu, yaitu dalam firman Allah yang artinya, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Maksudnya adalah amal perbuatan mereka itu akan sirna dan menghilang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa ma hum bikharijina minan nar, yang artinya dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.